Halo Sobat Novelmi, kita kembali lagi di Ask the Editor. Aku jelasin dulu ya highlight online seminar kita hari ini. Jadi nanti kakak editor ada dua, yaitu Kang Jajang, satu lagi Kak Ardi. Nah, nanti Kang Jajang maupun Kak Ardi akan memberikan materi seputar kepenulisan mail fiction book. Yuk kita coba undang ya kakak editornya. Nah, nih Kang Jajangnya sudah bergabung nih. Mungkin kita sedikit bincang-bincang dulu aja kali ya Kang ya. Kang Jajang Ya, nih eh, editor di Novelmi udah lumayan lama. Kang Jajang selama ini kayak gimana sih Kang suka dukanya gitu? ya, perkenalkan dulu ya, saya Jajang Hartono Iya, kalau mungkin di IG, perkenalkan dulu. eh, Mm-mm. gabung ke Novelmi langsung handle ini ya, apa mailbook dan pastinya kalau awal itu ngerintis, Heeh, ngerintis jadinya ya lumayan sih suka dukanya karena apa Novelmi itu banyaknya memang pembacanya cewek, pembacanya perempuan, jadi awal-awal mailbook itu muncul itu nggak begitu langsung diterima banyak gitu. Sedih juga misalnya ada pembacanya dikit doang, terus nggak masuk rank gitu. Ya lumayan lah. Tapi itu sedikit demi sedikit jadi pembelajaran juga gitu ya bagaimana sih apa namanya merekayasa atau apa namanya meramu konten mailbook supaya Mm-mm. bisa diterima sama pembaca setia novel yang kayak gitu. Oke deh. Eh, Eh, Yuk kita karena udah lumayan banyak yang join, kita langsung mulai aja ya sesi IG Live Ask di Editor bersama Kang Jajang. Nah, Kang, kan sekarang Kang Jajang itu pegang salah satunya buku yang lagi ada di top rank, Super Rich Man. Nah, itu gimana sih Kang perjalanannya dari awal hingga saat ini buku tersebut bisa menduduki top rank? Mungkin bisa diceritakan Kang. Mm. Ya tadi mungkin lanjutan dari tadi ya. Jadi mailbook itu Iya. kemunculannya nggak begitu langsung diterima banyak sama pembaca setia novel ini. Jadi ada beberapa yang nggak muncul di rank dan sedih juga gitu. Dari sekian mailbook yang saya pegang, ada pertama itu muncul pertama kali langsung ini apa namanya diterima sama pembaca itu rembulan dipulkan dulu. Dan rembulan dipulkan itu juga lumayan awal-awalnya tuh kayak ini bakal lanjut atau enggak gitu jadi harap-harap cemas juga gitu kan ya. Mau diterima apa enggak nih gitu kan tapi ternyata di akhir-akhir setelah tamat statusnya itu ternyata naik juga gitu rembulan di pelukan ini dan saya di awal apa namanya memegang cerita itu kemudian dilanjut sama tim editor yang lain gitu. Nah untuk Super Rich Man juga itu sama. Jadi ketika saya megang buku eksklusif gitu ya, itu kita jadi tim editor pada ngobrol ini cerita mana yang bisa naik gitu ya supaya kan Jerat Satu Malam sama satu lagi itu yang Terbawa Hasrat itu udah mau tamat gitu kan. Ini cerita penggantinya apa nih yang muncul gitu kan ternyata belum belum ada tuh belum ada penggantinya yang itu dan di beberapa detik-detik terakhir ternyata Super Richman gitu itu luar biasa banget kalau Super Richman jadi melebihi ini gitu rembulan dipulukan dari sisi hadiahnya kemudian jadi dari ininya juga apa namanya pendapatannya luar biasa kayak gitu. Oke deh. Jadi itu ya sobat, tadi Kang Jajang ini apa menghandle dua buku mailbook yang saat ini sedang naik daun nih, yaitu Rembulan Dipelukan dan Super Rich Man. Nah, kalau untuk keunikan dari novel Rembulan Dipelukan ini, kita mau tahu nih Kang, kalau misalnya nanti Super Rich Man kan akan dibahas oleh Kak Ardi. Mungkin Kang Jajang bisa dijelasin nih keunikannya apa sih novel Rembulan Dipelukan ini?
Ya, Rembulan di Pelukan ini pertama keunikannya itu dari sisi judul ya, judulnya juga ada kata rembulan sama pelukan itu sudah romantis lah, romantis banget gitu. Jadi Mm-mm. udah memenuhi kriteria layak dibaca sama layak didukung sama Sobat Setia Novelmi kayak gitu. Dan Iya. itu muncul Rembulan di Pelukan juga ada sejarahnya. Jadi saya sama tim editor tuh biasanya kalau mau milih judul itu suka suka diskusi brainstorming gitu, terus bikin sekian alternatif mana yang kira-kira tepat gitu. Itu beberapa kali kayaknya belum cocok nih, kayaknya belum cocok, dan muncullah terakhir itu ide Rembulan di Pelukan dari tim editor itu. Wah, itu langsung semua editor pada setuju, ya udah itu bagus kayak gitu. Jadi pokoknya ini judulnya ini memang hasil diskusi dari tim editor, dan semua menyepakati ini bagus gitu judulnya. Terus yang kedua, keunikan dari Rembulan di Pelukan itu tokohnya itu Adit sama Vita kan, itu tuh berhasil memikat si pembacanya sepertinya. Jadi pembaca simpati ke tokoh utamanya itu Adit. Ya, dia di awal-awal diceritain jadi menyamar sebagai sopirnya Vita, terus ini gitu ya apa namanya menyembunyikan identitasnya, dan pastinya di awal itu karena dianggapnya super biasa tuh dibully segala macam gitu kan sama karyawan lain, dan di sisi itulah sebenarnya itu berhasil sepertinya memikat hati pembaca gitu, sehingga pembaca itu jadi seneng ngikutin ceritanya. Terus yang berikutnya keunikannya itu pas saya ngedit, pas saya review ke bab-bab di Rembulan di Pelukan itu ini apa namanya ada sisi humoris dari karakternya itu gitu. Jadi misalnya kayak kalau berantem berantem itu kayak kalau kita nonton film laga itu ada berantem yang unsur humorisnya gitu. Jadi kadang saya ketika mereviewnya itu ketawa sendiri kayak gitu. Terus nggak hanya Rembulan di Pelukan itu adegan aksi laga doang gitu. Jadi meskipun mail book tapi tetap karena kita pengen pembaca perempuan juga baca gitu ya di novelnya itu, jadi akhirnya ada dikombinasi antara adegan laga sama ini romance, jadi seimbang gitu. Jadi nggak berantem beranteman aja gitu, nggak cinta-cintaan aja, tapi keduanya juga dikombin secara berimbang kayak gitu, sehingga dari situ akhirnya feel-nya tuh dapat, kemudian ceritanya pun jadi hidup seperti itu. Iya. Oke Kurang lebih deh, begitulah. terima kasih Kang Jajang atas penjelasannya. Jadi itu tadi ya sobat bisa diambil pelajarannya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat cerita mailbook yang menarik gitu, yang bisa dinikmati baik perempuan maupun laki-laki, bisa juga dicombine. Misalnya action jangan action terus, tapi dicombine juga sama sisi romantis dan komedinya gitu. Jadi balance dan lebih hidup ceritanya. Begitu ya Kang ya? Iya. Iya, lalu, nah sekarang gini Kang, tadi kan kita udah berbicara panjang lebar mengenai Rembulan di Pelukan. Kalau menurut Kang Jejang tuh elemen apa aja sih yang harus ada di novel fiksi pria supaya dia bisa potensial untuk masuk top rank? Hmm. Ya, pertama secara umum sebenarnya elemen fiksi pria itu kurang lebih sama dengan elemen fiksi pada umumnya. Itu ada karakter, ada plot dan konflik yang tiga-tiganya itu semuanya kuat kayak gitu ya. Terus berikutnya si tokoh kan Melbook itu pasti tokoh utamanya pria. Nah si prianya ini harus dominan kayak gitu, dominan punya keunikan kayak tadi misalnya si Aditya itu dominan, dia bisa bela diri, kemudian dia pandai apa namanya menyembunyikan identitasnya, dan itu kan pastinya akan membuat greget si pembaca kayak gitu ya. Terus pas ketika nulis sudut pandangnya sekalipun nanti yang nulis itu adalah perempuan, karena yang ditulis adalah tokoh utama pria, pastinya si penulis perempuan harus memposisikan bahwa dia tuh saya sedang menuliskan perasaan-perasaan laki-laki, kemudian adegan gerakan-gerakannya pun harus laki-laki, jadi biar pembaca pun terbawa beneran ini tuh laki-laki kayak gitu ya. Jangan sampai pembacanya penulisnya perempuan terus agak kurang ketika menuliskan adegan ataupun perasaan-perasaan si perempuan, si laki-lakinya, sehingga akhirnya kurang feel-nya kayak gitu. Nah, yang terakhir biasanya kalau di novel Mi itu belajar dari Rembulan di Pelukan, kemudian juga Super Rich Man gitu ya. Itu karakter tokoh
utamanya si prianya itu dikelilingi sama karakter-karakter perempuan yang banyak gitu. Jadi dari situ juga akan muncul banyak plot yang bisa dikembangkan, kemudian konflik yang bisa dikembangkan. Kan kita tahu kalau di novel itu babnya panjang-panjang gitu ya, bersambung gitu, bersambung terus gitu. Dan itu bisa dikembangin dari banyaknya karakter yang mengelilingi, karakter perempuan yang mengelilingi si karakter cowoknya. Gitu. Jadi, biasanya seperti itu sih. Gitu. Oke deh Kang, jadi itu Sobat Novelmi, jangan lupa tadi dicatat ya elemen-elemen apa aja yang harus ada supaya Male Fiction book kamu bisa masuk top rank. Nah, oke deh, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, Kang, tadi kan kita udah bahas tentang kontennya, tentang isi novelnya. Nah, kalau untuk packagingnya sendiri, gimana sih Kang tipsnya supaya pembaca itu ketika lihat dari packagingnya aja udah langsung pengen baca sampai habis gitu Kang. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya Kang. Ini berdasarkan saya megang beberapa buku mailbook gitu ya, dan buku eksklusif di Novelmi. Jadi buat deskripsi, bedain antara deskripsi blurb ya biasanya disebutnya sama sinopsis. Kalau sinopsis itu kan biasanya sinopsis utuh, kalau di buku cetak biasanya diserahin ke editor gitu ya, editor buat review seluruhan cerita. Tapi kalau deskripsi ini nggak perlu panjang-panjang gitu, cukuplah 3 paragraf pendek, yang penting simple, padat, dan menggambarkan isi ceritanya buat pembaca jadi penasaran dengan uraian yang kita buat gitu. Kalau saya sih beberapa kali ada cerita yang itu kutip dialog yang paling menarik dari bab awal itu kutip, kemudian diolah lagi supaya dari uraian itu si pembaca digiring supaya membuka bab 1, bab 2, dan bab-bab berikutnya kayak gitu. Itu dari sisi deskripsi gitu ya, dari uraiannya. Kemudian kalau dari cover, biasanya cover itu pastinya supaya menarik itu harus dibuat sesuai dengan isi ceritanya kayak gitu. Jadi harus match dengan ceritanya. Sekalipun mailbook gitu ya, karena memang pasar di novelnya itu adalah kebanyakan pembaca perempuan, supaya menarik perempuan juga untuk baca. Jadi biasakan saya membuat cover yang semanis mungkin supaya pembaca pun tergoda untuk membuka dan membacanya kayak gitu. Terus yang berikutnya bahan-bahan buat covernya gitu ya, banyak sih yang gratis gratisan, misalnya nyari dari Pinterest, kemudian dari Fidik.com. Kalau ini apa namanya kalau bisa ada budget untuk bikin nggak apa-apa ke desainer profesional, tapi kan itu perlu budget ya. Jadi gunakan aplikasi yang misalnya gratis tuh kayak Canva, diolah di situ. Biasanya seperti itu sih kalau pengalaman saya seperti itu ya. Oke deh, thank you Kang Jejang tips-tipsnya mengenai packaging. Jadi jangan lupa ya Sobat Novelmi, tadi buat cover yang semenarik mungkin itu nggak kalah pentingnya dengan menulis isi konten novel itu sendiri. Jadi pastiin kamu buat covernya jangan asal. Sekarang tuh app-app desain instan banyak banget bertebaran. Kamu bisa manfaatin itu untuk membuat cover novel yang decent, yang bagus, yang menarik ya. Oke deh, kalau gitu thank you Kang Jejang atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan. Oke deh, setelah ini kita akan switch ke Kak Ardi. Yuk Oke, terima kita kasih coba ya. Sobat Novelmi dan Iya, Akira. terima kasih Kang Jejang. Ya, halo Kak Ardi. Halo Vira, halo Sobat Topelnya Iya. semua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mailbook bersama Kak Ardi. Nah, Kak Ardi, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Apa itu mailbook? Dan menurut Kak Ardi tuh apa sih bedanya antara mailbook dan female book? Mungkin bisa jelaskan, Kak? Oke. Jadi kalau kita bicara soal mailbook atau mail fiction di Novelmi, itu memang ada karakteristiknya sendiri. Pertama, tokoh utamanya harus pria. Dan dia harus protagonis ya, jangan protagonis. Lalu, POV itu dari sudut pandang penceritaan pria itu. Jangan dari tokoh wanita, jangan dari tokoh lain, harus dari dia. Kemudian cerita harus fokus ke kehidupan utama ini. Tapi mungkin jangan ada pergeseran fokus cerita. Tokoh lainnya lagi. Mungkin tokoh utama. Nah,
Lalu kalau kita bicara tren nih ya, seperti bahas tadi oleh Kang Bajang, si tokoh utama pria ini di awal-awal cerita dia gambarkan punya banyak masalah. Dia mungkin dibully, dihina, atau bangkrut, macam-macam. Dia sangat menderita. Tetapi di saat yang sama, dia orangnya tangguh. Mentalnya itu kuat. Meskipun dia punya banyak masalah, meskipun dia dibully, dihina, dia tidak pasrah, tidak memelas, tidak, dia kuat gitu. Dan inilah kemudian akan mendorong dia untuk bangkit suatu hari nanti di titik keberapa gitu ya. Nah, supaya dia juga bisa bangkit, biasanya karakter Mel Brooks di novel ini itu, tokoh utama prianya punya satu atau dua kelebihan yang dia sembunyikan. Misalnya dia sebenarnya kaya raya tapi dia pura-pura miskin, atau dia miskin karena situasi gitu ya. Atau dia mungkin kelihatan lusuh tapi sebenarnya dia itu punya kalian bela diri yang jago, yang akan bikin dia nanti mengalahkan musuh-musuhnya lah, menolong tokoh utama wanita dan yang sebagainya. Intinya dia punya satu atau dua kekuatan yang bikin dia kuat, yang kemudian nanti akan membantu dia untuk bangkit. Nah, karakter lainnya barangkali adalah bahwa pada akhirnya Mel Brooks yang bagus di novel ini itu selalu bisa bikin pembaca merasa bahwa si tokoh itu adalah perwakilan dari diri mereka sendiri. Oh, bahwa apa yang diperjuangkan oleh si tokoh ini ternyata adalah apa yang ingin mereka perjuangkan misalnya. Dan pembaca pun ketika si tokoh mengalami kesulitan, masalah-masalah, mereka bersimpati bahkan berempati juga. Nah, itu karakteristik umum Mel Brooks di novel ini ya. Kalau ini kita bicara soal tren gitu ya. Terus bedanya apa dengan female book? Female book jelas tokoh utamanya perempuan, wanita gitu ya. Dan wanita ini biasanya ya kelasnya tinggi misalkan, atau cantik, kaya raya dan yang semacamnya. Dan kalaupun misalkan ada tokoh utama laki-laki di situ, partner si perempuan ini, biasanya dicitrakan dia juga kaya raya lah, atau kuat, superior gitu. Nah ini perbedaan antara female book dengan male book. Ya, kira-kira gitu aja, Pira. Oke deh, Kak Ardi. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang kan salah satu Mel Book yang lagi naik daun tuh Super Rich Man. Nah, menurut Kak Ardi tuh apakah Super Rich Man udah memiliki poin-poin yang tadi udah disebutkan oleh Kak Ardi? Oke. Super Rich Man ini memang menarik ceritanya ya. Oke, tokoh utamanya pria, jelas. Si pria ini kemudian dia bekerja sebagai delivery man kan, pengantar makanan gitu. Nah, posisinya kan berarti rendah lah status sosial ekonominya di situ. Dan karena pekerjaannya ini dia kemudian dihina, direndahkan oleh tokoh-tokoh lain, termasuk oleh tokoh perempuan pasangannya gitu. Nah, POV juga dari perspektif si pria, si tokoh ini. Oke, itu memenuhi. Lalu kemudian tokoh utama pria ini, meskipun dia dihina, dikenai masalah, dibully dan yang semacamnya, dia tetap kuat, tetap tangguh. Misalnya ada satu scene di mana si tokoh utama ini oleh tokoh lain, tokoh pria, diminta melakukan hal tidak senonoh gitu kan. Nah, seolah-olah dia akan melakukan itu, tapi kemudian malah dia tendang kemaluan si pria itu. Nah, ini salah satu contoh ketangguhan dia. Bahwa dia meskipun dia misalkan miskin, dihina-hina, dia tidak akan menyerah, tidak akan pasrah begitu saja. Kemudian pembaca tentu saja akan merasa bersimpati, bahkan berempati ke dia, karena dari awal dia seperti itu, dibully, dihina, dan hal semacam itu ya. Dan satu poinnya adalah bahwa dia sebenarnya orang kaya, anak orang kaya gitu. Dia itu sebenarnya punya kekayaan triliun-triliun rupiah gitu kan. Lalu dia juga dari kecil tuh dilatih dengan sangat strict oleh orang tuanya, sehingga dia punya beberapa kelebihan yang tidak boleh dia keluarkan sampai perjanjian diselesaikan misalkan. Nah, ini poin-poin yang tadi saya sebutkan dan semuanya ada di Super Rich Man ini. Jadi tidak heran kalau Super Rich Man adalah salah satu novel yang paling disukai di novel ini. Nah, gitu Vira. Oke deh Kak, jadi itu ya tadi sobat, jangan lupa kalau kamu misalnya buat mail book gitu, walaupun yang diminati itu adalah tokoh protagonis yang tertindas dan lain sebagainya, kamu jangan lupa juga harus memberikan tokoh itu power gitu, power untuk bangkit, agar ceritanya tidak membosankan dan memiliki pesan moral yang mendalam gitu, dan enak untuk dibaca. Nah, tadi selain Super Rich Man nih Kak,
Tipe-tipe Oke, mailbook seperti apa sih Kak yang sekiranya bakal laku, bakal booming gitu di Novelmi? Mungkin bisa dijelasin Kak? oke, oke. Jadi selain Super Rich Man, itu ada misalkan cerita tentang tentara yang pulang ke kota asalnya. Masalahnya bisa apa saja, bisa dia pengen hidup tenang, atau bisa dia keluarganya sakit, atau apapun itu. Nah, dia nanti mengalami masalah-masalah dipandang rendah, tapi kemudian dia bangkit karena dia punya kekuatan, misalkan keahlian militer. Contohnya itu Beauty and the Bodyguard, yang seperti itu. Lalu misalkan ada lelaki tokoh utama pria yang satu sosial ekonominya biasa-biasa saja, dia harus menikah dengan tokoh utama perempuan, lalu dia dihina, direndahkan oleh keluarga pasangannya itu, lalu suatu hari dia bangkit gitu ya. Situasi sosial ekonominya meningkat dan yang sebagainya. Itu contohnya Mr. Presdir. Hello Mr. Presdir. Terus tadi ada Super Rich Man yang seperti itu. Dan ya itu kira-kira gambaran. Oke deh Kak, menurut Kak Ardi nih, tadi kan pola-polanya udah jelas ya Kak terbaca. Nah, menurut Kak Ardi, apakah mailbook di Novelmi harus selalu mengikuti pola-pola tersebut? Jawabannya tentu saja tidak perlu, tidak harus. Kalau kalian mau meniru pola-pola itu karena itu terbukti berhasil, silakan gitu kan. Cuman hati-hati, harus ada variasi ya. Nanti kalau gue itu plagiarisme jatuhnya gitu. Nah, kalaupun kalian misalkan tidak merasa srek dengan pola-pola itu, misalkan kalian pengen tokoh utamanya latar belakang profesinya yang lain, silakan saja. Yang jelas, poin-poin di awal tadi yang saya sebutin itu harus terpenuhi. Itu aja sih. Oke deh, jadi itu ya tadi sobat, walau kan tren di novel ini kayak gitu ya kak ya. Jadi kayak misalnya ada beberapa novel yang top, lalu yang lainnya ngikut gitu kan ya. Nah itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi sobat jangan lupa divariasiin supaya jatuhnya tidak menjadi plagiarisme ya. Dan Yoi. supaya di novel ini juga apa ya masih bervariasi gitu ceritanya. Oke deh, tadi kan kita udah bahas tentang pola-polanya gitu ya Kak. Nah, sekarang mungkin Sobat Novelmi yang baru aja tahu nih Novelmi sekarang lagi ibaratnya lagi banyak booming mail fiction terus dia pengen ikutan kompetisi Mailbook Arena. Nah, itu apa Hmm. gimana sih Kak caranya? Terus hadiahnya tuh apa aja? Terus periodenya sampai kapan? Mungkin Kak Ardi bisa jelasin secara detail. Oke. Jadi Next Top Writer atau NTW Mailbook Arena itu kan kompetisi yang ada di Novelmi khusus untuk novel-novel genrenya fiksi pria gitu. Nah, fiksi pria itu seperti apa? Itu yang tadi di awal saya sebutkan poin-poinnya gitu. Harus memenuhi itu semua. Pesertanya sendiri bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting poin-poin tadi terpenuhi. Cuman mungkin kalau pesertanya laki-laki dan dia bisa nulis, mungkin dia lebih diuntungkan karena perspektif dia dengan perspektif si tokoh utama itu ya serupa lah, deket-deket gitu ya. Kalau kita bicara hadiah, ini lumayan menggiurkan. Hadiahnya ada dua kan, ada bulanan, ada musiman gitu. Hadiah bulanan itu totalnya sampai 11 jutaan, 11,5 juta gitu. Itu lumayan buat bayar kosan berapa bulan gitu. Lalu kalau yang musiman 3 bulanan itu sampai 19 juta. Nah, itu lebih lumayan lagi. Kamu mau beli laptop, mau beli apa bisa dari situ gitu ya. Hmm, kalau soal persyaratan, oke. Pertama, kamu harus punya akun Novelmi gitu ya. Kamu harus punya juga aplikasi di handphonemu, sorry. Harus kamu upgrade supaya kamu bisa ikutan lomba ini, kompetisi ini. Eh, Novel yang kamu posting, yang kamu ikut sertakan di lomba, itu harus dari tanggal 1 Juli sampai 30 September. Sekarang masih Agustus kan pertengahan, masih ada waktu tuh sampai akhir September. Misalkan kamu nulis seharinya 2 bab atau 3 bab itu juga sudah sangat cukup gitu ya. Makanya tulis dari sekarang, ikutan sekarang gitu. Lalu soal POV tadi harus dari perspektif si pria. Tadi sudah dijelaskan lah ya. Kemudian, nah kalau kalian sudah coba ikutan, pastikan kalian pilih NTW Mailbook gitu ya di kompetisinya itu. Pastikan juga POV dari novel kalian itu dari perspektif si tokoh pria. Karena masih banyak yang saya cek, misalkan ikutan NTW Mailbook, itu sebenarnya masih POV-nya dari perspektif tokoh utama wanita, atau abu-abu, atau pindah-pindah. Nah, yang seperti itu sebenarnya sesuatu yang tidak kami harapkan gitu.
Jadi kalau mau kalian ketika bikin novel pastikan dulu POV dari si pria ini tidak pindah-pindah gitu kan. Soalnya begini, misalkan kalian ikutan lomba ini, kompetisi ini, ternyata setelah kami cek, oh POV-nya keliru atau ternyata tidak pindah. Nah, terus ternyata masuk misalkan top 50 atau top 20, itu kan sayang sekali karena kalau misalkan itu tidak direvisi lah, misalkan atau itu dibiarkan seperti itu, ya bisa didiskualifikasi misalkan. Kan sayang banget kalau udah bikin panjang-panjang, udah masuk top 20 misalkan gitu. Tapi ya ternyata begitu isinya. Nah, jadi hati-hati buat ikutan, pastikan POV terutama pria. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Oke deh, thank you Kak Ardi untuk penjelasan detailnya. Nah, tadi gitu ya sobat ya. Hadiahnya lumayan banget loh, belasan juta. Itu bisa buat kamu beli motor, beli emas. Terus kalau misalnya kamu udah berkeluarga juga bisa buat nambah-nambah apa biaya operasional sehari-hari gitu ya. Nah, sobat juga jangan lupa pastiin lagi apakah novel kamu tuh udah bener-bener memenuhi kriteria atau belum. Jangan sampai nanti ketika sudah menang malah didiskualifikasi gitu kan. Jadi banyak-banyaklah diskusi antara ke sesama penulis, ke editor. Jadi banyak-banyak diskusi supaya novel kamu tuh sudah memenuhi persyaratan NTW Mailbook Arena. Nah, oke deh Kak Ardi, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Oke, Tapi sekarang kita masih ada sesi Q&A. Kita kasih Oke, boleh. kita Apa kasih nih? kesempatan buat 2 penanya aja ya, 2 penanya. Ayo silakan. Pertanyaannya akan dipilih langsung oleh Kak Ardi, 2 pertanyaan. Coba kita sambil baca-baca Saya ya Kak ya silakan yang mau pertanyaannya. tanya. Ayo silakan. Ayo silakan. Iya boleh, ayo nanya. Yuk belum selesai nih, kita masih ada Q&A kok. Yuk boleh langsung diketik, ditanya. Kak Ardinya nanti bakal pilih 2 pertanyaan. Tuh Kak, ada yang Oke. nanya tuh Kak. Apa tadi? Mungkin bisa dipilih Kak, di Oke. scroll dan dipilih Oke. pertanyaannya. Alur fiction boleh lambat nggak sih, Kak? Oke. Kalau alur sebenarnya tergantung kebutuhan kalian. Misalkan bulan diperlukan kan banyak scene pertarungan gitu ya, action gitu ya. Nah, untuk adegan action seperti ini, kalau ditentukan lambat, justru malah kurang. Itu cepat gitu. Tapi kalau misalkan di bagian tertentu kalian ingin ada scene di mana romansanya yang kuat gitu, atau kalian ingin membuat banyak empati ke si tokoh utama, di situ akan lebih baik dibikin agak lambat misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau terlalu lambat mungkin bahaya juga, baca bisa bosan gitu. Ya kalian di situ cetik-cetik aja. Di bagian mana kalian mau cepat, di bagian mana mau agak lambat, ya kayak gitulah kira-kira. Oke deh, itu tadi ya Lenaji mungkin sudah terjawab ya oleh Kak Ardi. Yuk, siapa lagi nih yang mau nanya nih? Ayo Kak Ardi dipilih satu lagi. Kalau cerita detektif masuk kriteria enggak? Oke. Sebenarnya kan seperti saya bilang tadi, latar profesi atau gimmick lah gitu, itu bisa apa saja, yang penting yang awal-awal tadi poin-poin itu terpenuhi. Cuman kita harus pinter-pinter juga melihat pembaca novel ini seperti apa kebanyakan. Bayangkan bahwa orang-orang yang baca novel di Novelmi adalah mereka yang memosisikan aktivitas membaca sebagai aktivitas rekreasional. Artinya mereka hanya ingin menghibur diri saja sebenarnya. Mereka lelah dengan minggu kerja atau dengan aktivitas dimanapun itu. Mereka ingin menghibur diri. Mereka baca novel-novel di novel ini. Sehingga pastikan novel kalian itu tidak pusing. Nah, cerita detektif sebenarnya potensinya di situ, karena ada misteri di situ, dan misteri ini harus ditahan-tahan terungkap di bab keberapa, itu bisa berpotensi bikin pembaca pusing sebenarnya. Nah, jadi di sini
saya tidak akan menyerahkan cerita detektif, tapi kalau mau tulis silakan saja. Cuman lagi-lagi ya, kalau kalian memperhatikan pembaca seperti apa, pastikan novel kalian tidak bikin pusing. Boleh ada 1-2 misteri, tapi jangan terus-terusan pembaca dibikin tenggelam dalam misteri itu. Gitu. Lebih baik mungkin kalian tawarkan ada romans tadi itu, ada perjuangan si tokoh utama dalam memperbaiki nasibnya, yang seperti itu. Udah 2 nih gimana? Ada lagi? Oke, udah 2 ya. Jadi thank you buat Sobat Novelmi. Sampai ketemu lagi. Thank you banget Kak Ardi udah sharing. See you on the next Axe the Editor. Bye-bye. Yeah.